Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Pada video kali ini saya akan membuat prediksi market forex, di mana ini adalah gold ya, XAU USD, dan saya akan memprediksi apa yang saya bisa lihat di sini di market, dan ini hanya probabilitas ya, jadi ini bukan merupakan kepastian dan ini hanya probability. Oke. Oke, yang saya lihat di sini ini adalah weekly chart ya. Jadi setiap candle ini adalah 1 minggu. Kalian pasti sudah tahu tentang time frame ya. Dan yang saya lihat di sini adalah berdasarkan berdasarkan pengalaman ya. Dan ini hanya sekali lagi probabilitas dan bisa iya, bisa tidak. Oke. Dan prediksinya kali ini adalah market dalam berapa ini ya? Oke, market dalam 6 minggu ke depan. Sorry, bukan 6 minggu sih, karena ini sudah termasuk ya. Berarti dalam 3 minggu ke depan, market kemungkinan besar peluangnya adalah menembus ini ya, menembus ini, dan mungkin akan peluang ke sini ya. Oke, jadi uptrend gitu aja lah ya, atau continuation. Nah, alasannya kenapa begitu simpel aja teman-teman ya. Sini kita lihat EMA dalam keadaan ranging, itu adalah masalah ya. Karena dalam ranging probabilitas menjadi semakin kecil karena nggak ada trend ya. Trennya hanya seperti ini aja, oke. Dia kadang bisa balik turun lagi seperti itu. Jadi ya untuk 3 minggu ke depan prediksi, kenapa saya bisa prediksi up ya, karena ini teman-teman ya. Ini ya berdasarkan yang pernah diuji coba sebelumnya saja. Ini adalah candle shooting star teman-teman ya. Kalau kalian tahu, di sini adalah candle shooting star di mana ekor dan bodinya ini hampir sama panjang ya. Kalau kalian lihat di sini antara ini dan ini sama panjang. Dan ketika dia pernah berdasarkan pengalaman ya, ketika dia melawan major ya, major downtrend ya, artinya ada tren naik setelah candle ini dalam major downtrend ya. Jadi di sini ada major downtrend dan di sini ada shooting star. Berarti dia ada di fase konsolidasi dan dia biasanya membuat yang namanya manipulasi ya. Dia nembus ekor ini dulu dan kemudian dia naik. Ingat, shooting star ekor-ekornya adalah merupakan titik-titik sentral. Oke, jadi apa analisanya di sini? Analisanya ya seperti itu tadi, shooting star. Kemudian market global ini ranging ya, atau dalam berapa minggu ini? 100 minggu mungkin itu adalah doji ya. Jadi berdasarkan pengalaman tadi, ini 20 EMA ini ada di bawah kita, 50 100 di bawah kita. Ini sebenarnya mirip formasi ya. Formasi uptrend. Jadi candle ini dalam konteks market doji global, maka dia akan mencari resisten. Peluangnya mencari resisten. Ya tentunya dalam 3 minggu ke depan, atau paling parahnya dia akan menjadi doji atau candle kecil di sini. Oke. Itu berdasarkan probabilitas. Kalau analisa saya benar. Kalau analisa saya salah, maka yang terjadi adalah di sini shooting star akan dijalankan fungsinya, dan dia akan dalam 3 candle ke depan dia akan membuat sebuah breakout. Itu yang paling fatal ya. Berarti analisa kita salah di sana. Nah, karena probabilitas sudah ke atas ya. Jadi di sini saya menganggap shooting star ini adalah bagian dari sebuah retracement dari sebuah trend minor uptrend dalam ranging market. Di sini ranging market sebenarnya tren sudah habis momentum ya di sini. Nah, di sini maksud saya adalah dia akan membuat ranging di sini ya. Jadi
dia akan mencari ke atas probabilitasnya ya, probabilitas. Nah, untuk entry-nya saya akan menggunakan ini basisnya di sini aja di 20 EMA. Tentunya kalau market sudah akan mencapai ke sini, dia pasti membutuhkan dukungan 20 EMA ya kan. Nah, untuk masalah entry ya di sini probabilitasnya untuk entry di area sini, atau mungkin bisa juga di area op langsung di sini di openingnya. Cuma kita harus perhitungkan reward rasionya, dan tentunya kita akan mengambil rasio di sini ya, di area sini. Jadi risk rewardnya itu lebih kecil ya. Kalau kita loss, kalau lewat ini ya udah loss gitu ya. Kalau lewat ini, atau bahkan kalau lewat ini yang paling penting nih, ekor dari bearish hammer ini dilewati. Oke, ekor dari bearish hammer ini dilewati berarti dia sudah akan balik lagi ke sini meneruskan downtrend ya. Tapi probabilitas saya sih sepertinya dia tidak akan meneruskan ini, karena ini hammer dan di sini ada bullish candle ya kan, dan di sini juga closing opening di sini ya. Oke. Ini memang terlihat lemah, tapi dalam ranging dimana major uptrendnya masih up sih. Jadi ya probabilitas shooting star ini nggak jadi ya, karena body udah kena ini, 50% bodinya udah kena di sini ya. Ya peluangnya kesini aja gitu ya, yang menjadi probabilitas saya. Jadi oke, itu dia kalau di entry di opening ya, berarti kan karena kita mendeteksi 3 minggu ke depan ya, 3 minggu ke depan price harapannya di sini ya berdasarkan probabilitas ya. Jadi stop loss ya di area sini, tentunya stop loss di area sini, dan entry di sini, dan rasio profitnya di sini. Jadi kalau loss ya loss segini, kalau profit ya lebih besar, setidaknya ini 1,5 kalinya ya. Atau katakanlah kalau entry di sini berarti risk rewardnya adalah 2:1 lossnya profitnya. Oke. Jadi itu untuk 3 minggu ke depan. Sekarang kan sudah hari Minggu, jadi minggu 1 mungkin dia turun dulu, kita nggak tahu. Yang jelas kita akan target minggu 3, 2 dan 3 ada di sini. Oke. Karena ini juga kalau kita baca di 3-nya ya, di candlestick yang lebih kecilnya, katakanlah di 3, di sini dia membuat sebuah candle juga. Ini kita menggunakan 3 minggu ya, 3 minggu. Ini adalah doji yang ini bisa selling pressure di ranging market down ya. Cuma kita akan lihat peluangnya di sini. Karena kita di 6 minggu ini, di 6 minggu berarti dia seperti tadi itu. 6 minggu seperti ini. Dan candle yang seperti ini, yang ekornya sama dengan body shooting star, itu memang dia melakukan retrace. Karena dari grafik kekuatan candle, hammer yang paling kuat itu, bearish hammer yang paling kuat itu adalah bearish hammer yang ujungnya ini setengah dari body ya, kemudian ekornya panjang. Ini yang kuat ini. Kalau ini gagal berarti ada di konsolidasi dan pasti price up ya, balik arah. Tapi kalau follow the trend, ini kuat, paling kuat. Dan semakin ke sini kalau ada candle seperti ini, semakin panjang ekor bawahnya, itu biasanya dia akan melakukan manipulasi di sini, dan dia baru turun kalau memang dia searah trend besarnya. Nah, di sini biasanya kayak gitu. Dia akan melakukan manipulasi di sini, harapannya turun ke bawah. Cuma masalahnya di sini trennya ini searah kita ya kan. Ini ada golden cross ya kan. Kemudian market ranging, resisten di sini ada, sini ada rasio round number juga. Jadi yang skenario ini saya nggak pakai. Jadi yang saya pakai ya dia akan menembus ekor ini ya. Kalau mungkin dia akan turun dulu nih. Kalau
kalau di 6 kita prediksinya seperti itu, berarti kita bisa lihat juga di 3 seperti tadi. Ini ekor yang harus ditembus dengan keras ini, karena dia bisa nembus langsung ataupun dia perlu turun dulu untuk nembus ke atas. Probabilitas down ada ya, cuma di sini kalau down sama up-nya ini, up-nya kira-kira kalau saya sih sekitar beraninya sih 70% ya, 70% aja. Jadi lagi 30 masih ada potensi down di sini. Itu kalau analisa tidak salah ya. Tapi kalau basic analisanya udah salah, jadi dia akan tembus. Tapi kalau misalkan hal itu terjadi, sudah keluar di sini saja, udah down di ekor ini ya, di harga berapa itu, udah keluar aja, karena dia pasti meneruskan ranging downnya. Jadi ini benar-benar downtrend. Oke, itu analisanya. Jadi kita tunggu price di harga potensi sih 19.000 ya, 19.50 kayak gitu. Oke. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan ini hanya pertama kali ya. Saya sebelumnya pernah juga di analisa forex, cuma kalau analisanya kayak gini ya memang 70% maksimal ya, probabilitas atas bawahnya. Dari sini maksudnya, dari sini 70% maksimal probabilitasnya ke atas, dan sisanya lagi 30%. Gitu aja sih. Nggak bisa di sini 80 karena konteks market seperti ini. Konteks yang bisa up and down, bisa kayak gitu ya. Cuma kita mengambil kayak gini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Mungkin kita akan bahas lagi di 3 minggu berikutnya. Terima kasih.